Ini adalah rangkaian video pembahasan simulasi TKA Matematika SD berdasarkan soal-soal yang ada di website resmi Pusmendik. Sengaja pembahasannya dipecah-pecah menjadi beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang. So, pastikan kamu sudah subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Anyway, video ini juga menjadi bagian dari playlist simulasi TKA Matematika SD yang linknya ada di deskripsi. Next, kita ke soal nomor 11. Lala berulang tahun setiap tanggal 14 Juni. Dia akan berusia 13 tahun pada bulan Juni tahun ini. Sekarang tanggal 30 April. Nah, berdasar informasi di atas, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke ya, jadi ini ada 3 pernyataan dan kita diminta untuk mengevaluasi tiap pernyataan benar atau salah. Nah, guys, soal ini sebenarnya bukan hanya menguji kemampuan hitung, tapi juga menguji pemahaman umum kita tentang tanggalan ya, tentang kalender, ya kan? Jadi di sini dibilang kan posisi sekarang ya, hari ini itu adalah 30 April. Sementara ulang tahunnya Lala 14 Juni. Nah, pertanyaannya, April ini jumlah harinya ada 30 apa 31? Nah, ya kan? Juga gitu juga dengan Mei kan, 30 apa 31? Nah, ada yang masih bingung? Ah, oke ya, ya udah ini udah diajarin ya. Jadi kalau cara paling gampang dulu udah diajarinnya itu pakai ini ya, pakai jari ya. Jadi kita mulai dari sini, Januari, Februari, Maret, yang sini April, Mei, Juni, Juli. Ya, atau gini aja deh, jadi gambar aja ya, seolah-olah seperti ini, maka kita akan punya puncak, lembah, puncak, lembah, puncak, lembah, puncak, lembah. Ini ya. Nah, ini kan seolah-olah ginilah. Oke, maka ya kita startnya dari sini atau ini jadi hilang. Ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Oke, nah terus habis Juli gimana? Nah, habis Juli kita balik lagi ke sini. Ya, kita balik muter lagi yaitu Agustus ya. Agustus, September. Oke, bisa dipahami ya? Ya, Agustus, September. September apa? Oktober. Oke, good. Oktober, November, dan terakhir adalah Desember. Oke. Nah, dari sini kita tahu pokoknya yang di puncak ini ya, yang di puncak ya, atau kalau pakai tangan berarti yang di atas, itu pasti 31 ya. Jadi ini itu pasti 31 hari. Nah, sebaliknya yang di bawah ya, yang di sini itu ya. Ini itu pasti 30 hari. Kecuali, ya ada yang tahu kecualinya? Ya betul, Februari ya. Nah, ini itu adalah 28 hari ya. Pengecualiannya ini aja, yang lainnya April, Juni, September, November itu 30 hari, 20. Atau kalau di tahun-tahun yang kelipatan 4 disebutnya apa? Tahun K, nah betul, kabisat ya, berapa hari? Yes, 29 hari. Oke ya, jadi bentar ditulis kabisat. Oke, jadi gitu ya. Jadi pakai ini, itu cara yang menurut Dedi paling mudah untuk bisa mengetahui jumlah hari dalam tiap bulan. Nah, sehingga kalau kita kembali ke soal, kan posisi sekarang di bulan April. Ya, ini Dedi punya nih, April. Ya, ini tanggal 1, terus ini 30. Kan ini sudah posisi hari terakhir ya, karena kan April ini kan cuma 30 hari. Ya, artinya besoknya itu sudah 1 Mei. Ah, oke ya. Ini ditulis 1, terus Mei pasti 31 kan. Oke. Oh ya, 1 Mei itu tanggal merah ya, May Day ya, hari buruh. Nah, ini jadi pakai spidol merah. Oke, ini kan. Lalu setelah Mei, Juni ya. Oke, ini Mei, Juni. Kan dari tanggal 1 ya harusnya sampai 30 kan. Cuman kita yang jadi soal adalah sampai tanggal 14 saja ya. Jadi kira-kira di tengah sini lah ya. Sampai ini hari ulang tahunnya.
si Lala ini. Jadi lingkari pakai warna merah. Oke. Sehingga kalau posisi sekarang di 30 April artinya besoknya kan sudah Mei nih, sudah 1 Mei. Maka untuk menuju tanggal 14 Juni kan dia harus melewati 1 bulan Mei penuh, yang itu artinya ada 31 hari, ya, ditambah ini perlu penuh? Ya nggak perlu ya, kan sampai 14 aja kan, 1 sampai 14 ya, ditambah 14 hari, ya kan. Dan ini sama dengan 45 hari. Oke. Sehingga dari sini kita bisa menyatakan bahwa pernyataan A ya, Lala harus menunggu 45 hari lagi untuk merayakan ulang tahunnya ya. Pernyataan berarti benar. Oke, good. So ini benar. Lalu bagaimana dengan pernyataan B? Lala harus menunggu 6 minggu dan 3 hari lagi untuk merayakan ulang tahunnya. Nah, gimana ini? Yang bikin sulit itu kan karena ini minggu ya satuannya, terus dan 3 hari kan. Ada minggunya, ada harinya, dan ini membuat kita sulit untuk mengevaluasi. Akan lebih mudah kalau satuannya kita samain aja, kita ubah jadi hari semua, ya kan. Nah, ini kan 6 minggu 3 hari. 6 minggu plus 3 hari. Ya, 6 minggu itu berapa hari? Ya kan, kalau 1 minggu itu 7 hari, berarti ini 6 kali 7. Dan ini nilainya adalah 42, ya kan. Jangan lupa ditambah 3 harinya sehingga ini menjadi 45 ya, sama dengan yang ini. Nah, karena sama dan kita tahu yang A tadi sudah benar, maka yang B juga benar. Ya, ditulis ini. Benar. Terakhir sekarang, yang C. Lala harus menunggu 2 bulan untuk merayakan ulang tahunnya. Nah, benar nggak harus nunggu 2 bulan? Ingat ya, posisi sekarang 30 April. Ya, kalau secara logika kan nggak mungkin ya dia harus nunggu 2 bulan, karena kalau 2 bulan kan berarti ulang tahunnya ya ada di akhir bulan Juni gitu kan, gitu. Sementara ulang tahunnya adalah 14 ya, itu kalau secara logika. Tapi kalau mau dihitung, ya boleh. Berarti kalau 2 bulan, ya jadi tulis ini, 2 bulan itu kan berarti jumlah hari Mei ditambah Juni kan, artinya seluruh Mei ditambah seluruh Juni. Mei kita tahu 31 ditambah 30, 61 hari ya, kalau 2 bulan. Dan tentu saja ini salah ya, bertentangan dengan A dan B tadi. Kan kita sudah ngitung bahwa kalau sekarang 30 April ke ulang tahunnya si Lala butuh 45 hari ya. Sementara kalau disebut 2 bulan itu artinya butuh 61 hari ya. Maka opsi atau pernyataan C ini ya salah ya. Nah, ini. Dengan demikian maka untuk soal nomor 11 jawabannya adalah benar, benar, salah. Oke. Selanjutnya mari kita kerjakan soal nomor 12. Ibu pergi ke pasar membeli 3 kilogram buah. Di dalam keranjang belanja ibu terdapat 2 buah alpukat mentega dengan berat 1,25 kilogram, dan sisanya adalah 7 buah mangga kueni. Yang ditanyakan berat 1 buah mangga kueni adalah, nah itu ada opsi jawabannya, dan kalau kita lihat opsi jawaban ini angka-angkanya dalam bentuk desimal ya. Jadi nanti sebisa mungkin kita ngitungnya desimal, bukan pecahan. Oke. Nah, seperti biasa kalau Dedi supaya bisa memahami soalnya dengan baik, Dedi buat gambar atau diagramnya dulu ya. Jadi itu kan ibu bawa keranjang ya. Saya baca ini keranjangnya lah. Nah, gini. Dan di dalam situ ada alpukat mentega ya, 2 buah. 2 alpukatnya dan beratnya adalah 1,25. Ya kan? Lalu ada juga mangga kueni. Oke, anggap aja ini mangga kueni, ada 7 ya. Beratnya berapa? Oh, beratnya belum tahu. Gitu. Tapi yang jelas kita tahu bahwa berat seluruhnya itu adalah 3 kilogram kan. Karena itu kalimat pertama, ibu pergi ke pasar membeli 3 kilogram buah. Jadi
berat seluruhnya ini adalah 3 kilogram. Dengan demikian, maka kalau kita diminta untuk menghitung total berat mangga kue ini ya, artinya 7 mangga kue ini udah ditulis ya. Total berat kue ini, anggap aja gini. Itu kan sama dengan 3 dikurangi 1,25. Ini sama dengan berapa? Oke, sampai sini dulu. Ada yang sudah ngerti cara menghitung seperti ini? Artinya ini bilangan bulat dikurangi bilangan yang ada komanya ya, bilangan desimal. Nah, kalau belum tahu ini diajarin ya. Jadi ini kan 1,25. Lihat ini ada 2 angka di belakang koma, ya kan? Maka yang tiganya itu bisa kita ubah juga menjadi seperti ini. 3,00 ya. Kita kasih angka 20 di belakang koma ya supaya sama 2 angka di belakang koma. Terus 1,25-nya ini. Boleh nggak ditulis gini? Nggak boleh ya. Kalau menyusun ini pengurangan bersusun, pastikan komanya sejajar ya. Ini komanya di sini, berarti ini komanya juga harus di sini. Gitu ya. Maka terus baru ini 1, 2, 5. Ya, perhatikan ya. Komanya sejajar. Nah, kalau sudah gini baru kita tarik garis dikurangi. Nah, ketika mengurangi ini kita bisa menganggap ini seolah-olah kayak 300 dikurangi 125 gitu ya. Kan 0 kurangi 5 nggak bisa ya. Oke, nanti kan akhirnya minjem 1, ini jadi 9, ini jadi 2 ya. Sehingga ini 10 kurangi 5, 5. 9 dikurangi 2, 7. Ini 2 dikurangi 1, 1. Ingat, komanya harus sejajar. Nah, ini ya. 1,75. Maka di sini total berat mangga kue ini adalah 1,75 kilogram. Nah, mangga kue ininya kan ada 7. Ini ditanyakan, satu mangga kue ininya berapa? Maka kan berat kue ini itu adalah 1,75 dibagi 7. Gimana ini caranya? Ngitung 1,75 bagi 7? Apa? Kalkulator. Oh ya nggak boleh. Kalau ujian nggak boleh pakai kalkulator. Kita bisa pakai apa? Ya, ini pembagian bersusun ya. Oke, atau ada yang nyebutnya Prokapit. Ya, ini udah dibuat. Ini, itu kan berarti 1,75 dibagi 7. Sama seperti di atas, kita bisa menganggap ini kayak 175 dulu, gitu ya. Nanti masalah komanya belakangan. Oke, maka kan kita mulai bertanya ya, 7 dikali berapa supaya 1 atau mendekati 1? Nggak ada ya, karena 1 kan kurang dari 7, maka ini pasti 0. Oke, 0 kali 7, 0, sehingga 1, terus 7-nya turun. Ya. 7 kali berapa supaya 17 atau mendekati 17? 7 kalau kali 3, 21 kelebihan ya. Maka 7 kali 2 deh 14. Ya kurang sih mendekati tapi nggak apa-apa. Oke, berarti 2. Oke, sehingga 2 kali 7, 14. Nah ini kalau dikurangi bisa 3 ya. Lalu terakhir ini 5-nya turun. Jadi 35. 7 kali berapa supaya 35 atau mendekati 35? Oh ada ya yang pas ya, yaitu kali 5 kan. Nah, kita tulis 5. 5 kali 7, 35. Dan ini kalau dikurangkan 0. Nah kalau pembagian bersusun kalau sudah 0 kan berarti selesai. Nah dari sini baru kita lihat ada berapa angka di belakang koma, kan ada 2 ya, 1, 2 kan, yang 7 sama 5 ini. Maka dari sini pun kita 1, 2 ini ya, 1, 2 berarti 0,25. Dengan demikian kita sudah berhasil menghitung ya berat satu buah mangga kue ini, yang itu adalah 0,25. Dan di jawaban itu adalah yang B. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Hmm? Oke, ya cara cepat. Oke, ntar lagi dari ditunjukin. Selain cara cepat ya, ini dulu deh. Dari sini konsep ini ada yang masih belum jelas atau ingin ditanyakan? Sudah cukup? Oke, ya udah ya, menjawab pertanyaan kamu. Cara cepat. Jadi, nah kalau jadi pertama melihatnya gini ya. Begitu
diminta menghitung itu kan mangga kueni ya, maka Dedi langsung kebayangnya adalah, oh berarti berat mangga kueni, tapi yang total mangga kueni ya, 7-7-nya mangga kueni itu kan 3 dikurangi 1,25 ya. Ya memang pakai bersusun gini bisa, tapi kalau Dedi lebih senangnya nganggapnya ini kayak 300 dikurangi 125 gitu ya. Tapi kan itu 3 sama 1,25 bukan 100. Nah, nggak apa-apa, kita bisa nganggapnya kayak gini nih. 3 itu kan 300 per 100 ya. Dikurangi kalau 125 itu kan 1,25 itu kan 125 per 100 ini kan. Nah, ini kalau sama-sama per 100 maka kita bisa gini ya, langsung kan pecahan. Nah, ini 300 kurangi 125 berapa? Bersusun lagi, oke bisa. Tapi kalau kamu udah sering nonton videonya Dedi pasti tahu bahwa kalau Dedi lebih suka hitung kan gini ya, 300 dikurangi 125 itu sama dengan 300 dikurangi 100 ditambah 25. Ya, jadi 125-nya Dedi ubah menjadi 100 ditambah 25 ya, ini dalam kurung. Nah, supaya kurungnya bisa dibuka kan, ini jadi 100 terus yang plus di belakang jadi min juga kan. Ini. Kenapa pakai cara ini ya? Karena kan kalau kita pengurangan dengan 100 itu kan gampang ya, enak kan. Lihat ini, 300 kurangi 100 kan nggak usah mikir ya. Ini pasti 200. Masih ada sisa 25. 200 dikurangi 25 ya gampang kan, 175 ya. Jadi ini kan 175 per 100, nah ini jadi, nah gitu ya. Itu ya, tapi tentu melakukan ini secara mental ya, artinya di dalam kepala gitu. Oh 300 dikurangi 125, 300 kurangi 100 itu 200, dikurangi 25 lagi 175 ya, tapi komanya nanti harus 2 angka di belakang koma ya, dibagi 100. Oke, itu pertama. Terus yang kedua, itu kamu perlu tahu ini, fakta ini, bahwa kalau 25 dikali 1 itu kan 25. Kalau 25 dikali 2 itu 50. 25 dikali 3, 75, dan 25 dikali 4 itu 100. Ya, perhatikan ini, 25, 50, 75 sama yang ini 2 angka di belakangnya aja, 00. Artinya apa? Artinya kalau ada bilangan, ya khususnya 3 digit atau lebih, yang angka paling belakangnya, ya 2 angka paling belakangnya itu 25 atau 50 atau 75 atau 00, itu pasti kelipatan 25 ya. Contohnya, misalkan 300, 325 ya. Itu pasti kelipatan 25 ya, karena belakangnya 25. Ya tentu bisa dihitung nanti persisnya berapa, 25 kali berapa seperti ini. Tapi setidaknya Dedi tahu bahwa ini pasti bisa dibagi 25 atau kelipatan 25. Begitu juga kalau misalkan, Dedi ngawur, misalkan 1, 2, 3, 50, ini ya, belakangnya 50 nih, 50. Ini pasti bisa dibagi 25 ya, karena ini. Ini berapa sih? Oh, 12.350 ya, itu pasti bisa di 25. Misalkan 1, 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 75. Karena belakangnya 75. Nah, ini kan. Ini pasti kelipatan 25 ya. Nah, kalau nggak percaya nanti coba aja ya di kalkulator ya di rumah. Ini sama ini coba dibagi 25. Pasti hasilnya bilangan bulat ya. Artinya nggak ada koma atau pecahan ya. Nah, gitu kan. Nah, sehingga ya kan jadi tadi sudah tahu nih. Oh, ini 7 mangga kue ini 1,75. Nah, jadi ngelihat 75-nya ini ya, lihat poin. Nah, dari sini jadi langsung lihat ke opsi jawaban. Sebentar. Ada nggak ini yang 25 gitu ya. Oh ada ya yang ini. Nah dari sini Dedi udah curiga. Jangan-jangan ini nih jawabannya. Itu ya. Karena ini 75, nah bisa ini kan kelipatan 25 ya bisa di. Ya tapi tentu harus diverifikasi, artinya harus diuji kan. Oke, berarti Dedi bilang gini, berarti 0,25 kali 7 itu sama dengan berapa sih ya? Jadi cek gitu. Nah, seperti biasa ini kan 25 per 100 ya. 0,25 kali 7 ini kan. Nah, sekarang Dedi mau fokus yang ini dulu. Nah, ini berapa ini? 25 kali 7. Ya, ya tentu kalau mau gini bisa ya, pakai perkalian bersusun. Tapi ya lagi-lagi kalau Dedi lebih senang
25 kali 7-nya dirubah jadi 4 plus 3. Ya kan? 7 itu kan 4 ditambah 3 kan. Supaya apa? Supaya ini kan nanti 25 kali 4. Wis, tahu kan? Nah ini 100. Gampang ya. Ditambah 25 kali 3, 75. Wih, 175. Bener ini berarti ya. Sehingga ini kan berarti 175 ya per 100 ya. Dan itu 1,75. Nah, artinya kan pas ya, hitungannya benar. Nah, maka dari situlah akhirnya jadi yakin, oh ya sudah B jawabannya. Oke, gitu ya. Jadi itu cara cepatnya yang akan dilakukan kalau ketemu soal ini. Ya tentu ini yang dijelaskan ini kalau sudah terbiasa itu kita bisa melakukannya dalam hati ya, artinya perhitungan secara mental. Nah, di sini kuncinya, nah ini nih, ya. Kamu ingat-ingat aja pola-pola ini dan nanti kalau ketemu bilangan, 2 angka di paling belakang 25, 50, 75, percayalah mereka pasti adalah kelipatan dari 25. Oke? Oke guys, gimana? Sudah ngerti belum? Nah, untuk ngetes apakah kamu sudah ngerti atau belum, ini dedikasi PR yang soalnya Dedi bikin ya mirip-mirip lah dengan soal yang tadi sudah kita bahas. So, ini kamu kerjain dulu, dan nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen Dedi bikin video pembahasan PR ini, tulis juga ya di komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Ciao!